Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam, yaitu kajian bahasa Arab Qurani dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah hadir pada malam hari ini. Ada Pak Fajar, ada Pak Saifuddin, ada Pak Agus. Semoga yang lain bisa menyusul mengikuti kajian rutin kita pada malam ini. Adapun tema kita pada malam ini, kita akan melanjutkan materi terakhir kita, yaitu i'rab penggalan ayat 34 daripada surat An-Naml yang merupakan contoh daripada fi'il bab 6 ini bab fi'il, di mana pada ayat 34 ini yang dijadikan contoh adalah kata qalat atau dakhalu. Maaf. Kata dakhalu, ya, kata dakhalu merupakan fi'il yang diambil sebagai contoh untuk fi'il madhi dengan dhamir hum. Kita sudah membahas semuanya secara analisa kata dan kita masuk bagian terakhir, yaitu i'rab. Untuk i'rab, saya akan bacakan langsung, ya, mohon diperhatikan. Atau ada yang mau ikut diskusi, baca? Baik, kalau gitu saya bacakan saja, ya. Kita mulai dari kata qalat. Qala atau qalat itu yang pertama kata qala. Yang kedua huruf ta. Untuk qala itu adalah fi'lu madin. Dia fi'il madi. Wa fa'iluhu hiya mustatir jawazan. Setiap fi'il ada fa'ilnya. Dan untuk fi'il qala itu mustatir atau domir mustatir, domir yang tidak kelihatan. Jawazan yang dibolehkan. Watta'u litta'nisi. Dan huruf ta setelah lam, qala, kemudian huruf ta, ini adalah litta'nis untuk menunjukkan mu'annas. Wal jumlatu istinafiyah.
Kholas ini adalah jumlah karena dia ada fiil, ada fa'il. Namanya jumlah fi'liyah. Ya. Nah, jumlah ini disebutnya isti'nafiyah, kalimat permulaan. Kemudian inna ini harfu taukidin wa nasbin. Dia huruf taukid dan huruf nasab. Huruf taukid secara makna, huruf nasab secara fungsi. Kemudian sifatnya mabniun alal fathi. Hampir semua huruf ya rata-rata adalah mabni. Harokat terakhirnya tidak berubah. Inna huruf terakhirnya nun, harokatnya fathah, maka mabniun alal fathi. Al-muluka ismu inna mansubun. Jadi kalau ada inna itu ada isimnya. Nah, tadi inna huruf taukid wa nasbin. Huruf taukid secara makna, huruf nasab secara fungsi. Maka setelahnya adalah isimnya itu mansub. Ismu inna mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Tanda nasabnya adalah harokat fathah. Innal muluka. Idza dorfun lima yustaqbalu minaz zaman. Idza ini dorof. Dorof itu isim. Lima yustaqbalu minaz zaman untuk menunjukkan zaman atau waktu yang akan datang. Namanya kalau isim dorof bermakna waktu, zaman, itu artinya dorob zaman. Mabniun ala sukun. Di sini mabni. Karena huruf terakhirnya alif. Ya idza. Ini setelah dal masih ada alif. Alifnya sukun. Maka mabniun ala sukuni. Fi mahali nasbin. Posisinya mansub. Biasanya dorob memang mansub. Muta'allikun bijawabihi absaduha. Nah, jadi nanti ada jawabnya. Jadi dorob ini jadi mengandung syartiyah ya. Jadi ida ini dorob tapi mengandung makna syartiyah. Kalau syartiyah itu jadi ada jawab syaratnya. Jawabnya mana nanti? Absaduha. Dakholu ini jumlah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dakholu disebut jumlah kenapa? Karena di sini ada fiil, ada fa'il. Fiilnya sampai huruf lam, dakholu. Kemudian wawunya ada wawul jamaah, domir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Itu dakholu. Kemudian qaryatan. Qaryatan itu maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya, jadi qaryah ini maf'ul bihi, objek. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Tanda nasabnya fathah, qaryatan. Ya, apa? Fathah tanwin. Ai idza dakhalu qaryatan unwatan wa qahran. Maksudnya apabila raja itu masuk ke sebuah wilayah unwatan wa qahran dengan cara apa ya? Cara kekerasan ya, qahran. Oke. Ada Bu Aminah. Bu Aminah apa kabar? Alhamdulillah, maaf nih ada tamu tadi nggak bisa tinggalin. Oke. Udah siap? Oke, siap, Ustaz. Boleh Bu, silakan baca. Absaduha. Ya, Mau baca Ibu? mau yang mana, Ustaz? Ini yang absaduha yang bawah. Oh ya, abdahu, abdahu,
Dah duha ya. Afsaduha. Okey, Ya. tar. Absadu jumlatul jawab iza la muhalli laha minal i'rab. Waw, ha, dhamir muntasil, maf'ulun. Maf'ulun bihi wal jumlatu iza dakhalu qaryatis absaduha. Fi mahalli raf'i khabrin ya, khubrin. Khabarin. Khabarin inna ya. Wa jumlatu inna fi mahalli apa tu? Tak Nasbin. kelihatan. Fi mahalli enggak kelihatan Ustaz. Fi Ketutup. mahali nasbin. Ya ketutup enggak kelihatan. Ada Oke. apa ya? Ya, enggak kelihatan. Kelihatan, oke. Baik, Oh saya ya, ya ulangi ada. ya. Terima kasih, Mbak Mina. Absadu jumlah jawabin. Jadi absad ini jumlah jawab dari Iza, uh, ida. iza la mahalli laha. Ida la mahalla laha minal i'rab. I'rab. Tidak ada i'rabnya. Waha domirun muttasil. Ya, domir yang Maf'ulun bih. muttasil. Domir yang disambung. Maf'ulun bihi. Dia objek. Wal jumlatu idza dakhalu qaryatan afsaduha. Nah, ini kan idza dakhalu qaryatan afsaduha, ini jumlah. Fi mahalli raf'in khabar inna. Jadi idza dakhalu ini khabar inna. Isim innanya al-muluka. Jadi inna ini huruf taukid secara makna, huruf nasab secara fungsi, maka karena dia berfungsi nasab, ada isimnya yaitu al-muluka, dan ada khobarnya yaitu idza dakhalu qaryatan afsaduha. Nah, ini khobarnya. Wa jumlatu in fi mahallin nasbin maqulul qawli kharabuha. Nah, jadi afsaduha ini jumlah maqulul qaul, maksudnya objek yang diucapkan ya. Ini kan ada kola ya, awal ayat di awal kola. Jadi kola ini ada namanya maqulul qaul ya, yang diucapkan itu absaduha, artinya kharrabuha, merusaknya. Oke. Nah, itu kira-kira i'rabnya. Sampai di sini kita sudah selesai menganalisa ayat-ayat yang menjadi contoh untuk bab 6, itu bab fi'il, dengan fi'il madi yang domirnya huwa, huma, hum. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke praktek penerapan fi'il madi dan domir hiya. Ya, silakan Bapak Ibu bisa dibuka di halaman 57 di buku ya. Jadi kalau di buku di halaman 57 itu ada domir huwa sebelah kanan, sebelah kiri domir huma, ke bawahnya itu ada hum, kemudian di sampingnya hum ada hiya. Nah, kita akan masuk ke bab hiya, ya, domir hiya. Di situ juga ada 3 ayat ya yang akan kita bahas. Ini kira-kira gambarannya yang di buku. Dan kesimpulan ayatnya sudah saya pisahkan di layar sendiri. Itu 3 ayat semuanya surat Yusuf. Ya, surat Yusuf ayat 24, 25 dan 26. Nah, yang akan kita bahas ayat 24 dulu, atau tepatnya penggalan ayat 24 daripada surat Yusuf. Oke. Saya akan bacakan, mohon diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. Baik, itu bacaan penggalan ayat 24 daripada surat Yusuf yang dikutip sebagai contoh untuk bab 6, bab fi'il, di mana pada ayat ini ada fi'il madhi dengan domirnya, yaitu domir hiya, yaitu pada kata hammat. Ya. Amat, Nah, di sini saya sudah kasih tanda merah ya, hammat. amat, Ya. Jadi hammat ini bahasa, perhatikan amat, hurufnya ada 3 ya, huruf H, huruf mim, mim dan huruf mentah. ta. Ya, hanya berharokat fathah, mimnya bertasdid fathah, kemudian taknya tak sukun. Ini adalah Ya, hamaknya fi'il maldi, taknya ini adalah tak taknis untuk menunjukkan domir hiya. ya, Itu ya. Nah, hmm, untuk ya, analisanya ya saya perhatikan di layar untuk analisanya kira-kira seperti ini ya. Jadi kata hamad itu berasal dari kata hamma, taknya dipisahkan. Jadi kalau taknya dipisahkan atau dibuang dulu, itu tinggal huruf H sama mim bertasdid. Ya. Di dalam tasdid, fiil itu minimal 3 huruf. Ya, di dalam amat, fiil hamim mentah. minimal 3 huruf. Sementara kalau hamma yang nampak hurufnya ada berapa? Hamad, Ada 4, dua, ada 2 kan? hamad, 2, Sama. Ya, huruf H sama huruf mim. Ya, ham, tetapi kita perhatikan mimnya bertasdid, betul nggak? ya berarti mimnya 2. Nah, kalau hurufnya bertasdid itu menunjukkan huruf Dengan tersebut adalah 2. Ya, jadi Mat, kalau dipisah, kalau dipecah, hamma itu ham, sama asalnya mat, hamama. Ya, jadi hamma itu berasal dari ham mama. Seperti itu. Kemudian untuk menganalisa di kamus, silahkan bisa dilihat di Kamus Al-Munawwir halaman 1519. Ya, 1519. Ya, yang punya kamus silakan dibuka di halaman 1519. yang Kalau tidak punya kamus, bisa lihat di layar. Ini sudah saya siapkan. Halaman 1519 di kolom sebelah kanan, yaitu di bintang ketiga, 1, 2, 3, itu ada hamma. Kemudian stripnya domah, perhatikan nih. Ya. Hamma stripnya domah. sama, sama. Oke. Yang lihat kamus fisik Al-Munawwir sudah ketemu? Ya. Ya. ada juga. Hamma, Ada, Bu. Tadi habis tajia ada yang meninggal di tangga. Jadi barusan ikut. ya perhatikan hamma ini stripnya domah. Oke. Berarti nanti di fi'il mudhari huruf mim yang pertama itu nanti harokatnya domah. Karena stripnya
Dhammah. Dhammah. Saya ulangi, stripnya dhammah ini untuk menunjukkan nanti huruf mim yang pertama di fi'il mudhari harokatnya dom. Dhammah. Oke. Kita kembali ke layar ini ya. Jadi hamma itu asalnya dari hama Ham. ya. Hamama. Nah, kemudian karena stripnya doma, maka untuk fi'il mudhari'nya ditambahkan huruf ya, huruf mudhari'ah, kemudian yahmumu ya, mim Ya. pertamanya didomahkan yahmumu. Ya. Mumu. Yahmumu. Amma ya. Ya. Setelah Ya. kita Ya. ketahui fiil dasarnya hamama yahmumu, maka wazannya apa? Fa'ala. Hamama wazannya fa'ala. Fa'ala yaf'alu. Karena strip domah maka yaf'ulu. Yaf'ulu. Ya, Mat. ya. Karena stripnya domah maka yaf'ulu. Mat yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu itu ada di bab berapa? Di sorob. Kalau Bapak Ibu sekalian buka buku sorob yang halaman 2 yang berharokat yang stripnya doma itu bab babu 1. awal. Ya, bab Ya, awal. bab 1. Kemudian yang stripnya doma itu lagi Al-Ain. nanti bab kelima, babul khamis. Nah, kita perhatikan antara bab awal dengan bab al-khamis. Kalau bab awal kan fa'ala yaf'ulu. Al-Khamis. Maka sesuai ya untuk hamama yahmumu ini wazannya fa'ala yaf'ulu. Sementara kalau di bab al-khamis di halaman 8 bawah itu wazannya fa'ula yaf'ulu. Ya, fa'ala yaf'ulu. Maka tidak sesuai untuk hamama ya. Karena hamama itu fa'ala bukan fa'ula. Oleh karena itu fi'il hamama yahmumu itu wazannya fa'ala yaf'ulu ya. Fa'ula Wazan fa'ala yaf'ulu. yaf'ulu adanya di bab awal, bab 1. Bab 1 itu ada di halaman 2 atas atau halaman 4 bawah. Ya, al-babul awal. Fa'ala yaf'ulu. Oke. Sesudah kita mengetahui asal-usulnya sebuah fi'il yang salah satu hurufnya bertasdid seperti hamma, asalnya hamama, wazan dasarnya fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Maka kembalikan lagi tasdidnya ya dari hamama jadi hamma gitu kan. Hamama yahmumu. Nah, jadi dari hamama itu tasdidnya dikembalikan lagi ke huruf mim jadinya hamma. Oke. Hamma. Ya. Kita lihat di sorobnya ada nggak yang 2 huruf bertasdid salah satunya untuk bab 1. Fa'ala yaf'ulu. Bawahnya apa? Yang suruh. Nasoro yang suruh. Madda. Nah, di bawahnya ada Madda. Madda ini 2 huruf kan? Ya. Satunya bertasdid, betul? Madda yamuddu. Nah, maka fi'il hamma itu disamakan dengan madda. Gitu ya. Jadi fi'il hamma itu disamakan dengan madda. Madda fi'il mudhari'nya apa? Yamuddu. Yamuddu. Maka hamma fi'il mudhari'nya yahum. Yamuddu. Yahummu. Madda fi'il mudhari'nya yamuddu, maka hamma fi'il mudhari'nya yahummu. Ya. Hamma yahummu. Yahum. Untuk mentasrifnya hamma disamakan dengan fi'il madda. Fi'il hamma sama fi'il madda karena hurufnya bertasdid disebutnya fi'il mudha'af. Jadi kalau ada fi'il hurufnya ada yang bertasdid disebutnya fi'il mudha'af.
Oke, sampai di sini bisa dipahami? Insyaallah. Allah. Baik, selanjutnya kita akan mentasrif ya. Tasrif Insya Allah. istilahi. Oke. Saya bacakan mohon diikuti. Madda yamuddu maddan. Silakan. Madda ya muddu maddan. Mamaddan maddun. Mamaddan madun. Oke. Kemudian Mamad dan Madun. hamma yahummu hamman. Hamma yahummu hamman. Hamma yahumu Mahamman hamun. Mahamman hamun. Oke. Mamdudun mudda la tamudda. Mamdudun mudda la tamadda. Tamadda. Tamudda. Tamudda. Mamaddun mimaddun. Mamaddun mimaddun. Oke. Mahmumun Mahamman humma la tahumma. Mahmumun humma la tahumma. Mahammun mihammun. Mahammun mihammun. Oke, itu tasrif istilahinya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke tasrif lugawinya. Nah, tasrif lugawinya ya, madda itu hamma disamakan dengan madda disesuaikan dengan fiil dengan domirnya. Nah, saya bacakan saja, mohon diikuti ya. Hamma, hamma, hammu. Silahkan. Hamma, hamma, hammu. Hammat, hammata, hamamna. Hammat, hammata, hamamna. Oke. Hamamta, hamamtuma, hamamtum. Hamamta, hamamtuma, hamamtum. Hamamti, hamamtuma, hamamtunna. Hamamti, hamamtuma, hamamtunna. Oke. Hamamtu, hamamna. Hamamtu, hamamtu hamamna. hamamna. Nah, ini adalah tasrif lugawinya. Fi'il madi hamma dengan domir-domir dari huwa sampai nahnu. Ya. Selanjutnya kita Nahnu. akan menganalisa dulu ya, menganalisa seluruh kalimat yang ada pada penggalan ayat surat Yusuf ayat 24 ya. Tadi kan baru kita menganalisa hamad karena memang itu adalah fiil yang merupakan contoh untuk bab 6 dengan domir hiya. Oke. Sekarang silahkan Bapak Ibu sekalian dihitung berapa jumlah suku kata dari walakod sampai robbihi. Silahkan dihitung. Nanti jawabannya boleh chat atau boleh langsung. 4, 5, 6, 7, 8. Wa lakot wa. Oke, silahkan yang mau jawab 15 Kak ya? langsung. 15 Kak. 15, oke. Yang lain silahkan. Yang Mustami boleh jawab di chat. Empat, 5, 6, 7, Putri 8. 15. Oke, ada lagi yang mau jawab? Silahkan. Sebelum kita bahas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, ah, Burhana, Roba, Oke. Roba, iya 15 ya. Wah, Baik, kalau 15. gitu kita 15 bahas Pak ya. Ustadz. Hah? Jawabannya berarti rata-rata 15 ya. Baik, Ya, mari Ustaz. kita bahas. Silakan Bu Mm-mm. Aminah. Walakod, berapa suku kata Bu? Maka dua, Ustaz. Wow sama lakad. Dua. Oke, Iya, wahnya apa? iya, wah dengan Wow huruf. top Huruf. laptop. Lakad apa ya? Oke, Oh, huruf. lakodnya Lakadnya Nah, Permadi ya? fi'il madi. Kalau Eh, fi'il madi kenapa sukun? oh iya ya. Hamad. Hamad. Nggak ada, Ustaz. Oke, ada yang punya jawaban lain? Lakad. Silakan. Walakod, Apa dia huruf juga ya? berapa suku kata? Apakah dua atau Ini tiga? sesungguhnya. Dua. Lakad. Eh, Lakad. La tiga. bagi. Dan Walakot. Pak Fajar, berapa Pak Fajar? Walakod? Tiga Ustaz. Tiga. Yang pertama, Wa. yang Wow. kedua, Dan lam. yang ketiga. Kod. Oke. Berarti ada beda nih jawabannya. Pak Fajar 3, Bu Aminah 2. Bu Aminah mau rubah ketiga atau tetap 2? la itu huruf ya? Bagi. Iya. Jadi la ini huruf. Jadi walakot ini 3. Wa-nya 1 huruf, Lam. la-nya 1 huruf, kodnya juga ini termasuk huruf. Ya, Jadi tiga ya. 3. Ya, oke. Nanti kita bahas lebih detail di analisa. Hamad. Oke. Bu Juleha, Hamad, berapa suku kata, Bu? Ayo ya, siap. Mana nih? Atau Putri, silakan. Hamad, Perilang. pada hilang. Mustami. Oke, kalau gitu kembali ke Bu Aminah, silakan, Bu. Hamad, Amat satu saat Permadi ya. fi'il madi. Ada taknya, ada ini, Ada taknya. ada domer. Berarti dua saya. 2, iya. Ada domernya. Iya. Domer ya. Berarti 2 ya. Hamma sama tataknis. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bihi. Pak Fajar mau jawab, Pak Fajar? Bihi berapa suku kata, Pak Fajar? Dua. 2 yang pertama. Bi. Bi. Yang kedua. I, domer. Hi. Oke, betul ya. Yang pertama 2, 3, 4, bi, yang 5, 6, kedua 7, hi. Bi-nya banyak huruf, berarti. hi-nya 20 domir. berarti ya. Oke. Bukan 15 berarti. Ya, bukan 15 berarti. Lebih. Iya, udah lewat tuh. Oke. Selanjutnya, Bu Aminah, wahamma. Wahama, wa huruf, hama, satu Pak. Jadi dua itu ya. 2, betul. Hammanya apa, Bu Aminah? Isim atau fi'il? Fi'il ya, fi'il madi ya. Fi'il madi, betul. Ini yang hamma ini fi'il aslinya. Kalau hammad ada tak taknisnya. Ada domernya. Ya, oke. Pak Fajar, Ustaz itu Ahmad tadi kenapa Ustaz? ya, Tanya itu Pak apa Ustaz? taknya tahu taknis. Kurang jelas. Hah? Domer. Oh, domer. Ya, tahu taknis. Ya, ganti hia. Kembali ke domir hia. Nomor hia. Iya. Tatahnis. Oke. Tatahnis. Aduh. Di Bu huruf. Juleha silahkan. Biha. Berapa suku kata Bu Juleha? Bi dengan H2. 2. Bi-nya apa? Huruf isim fi'il? Bi itu kalau nggak salah huruf.
hanya Huruf. iya, Domer. hanya kata ganti ya. Berarti domir. Domer ya, domer. Domir. Oke. Iya. Domir muttasil apa munfasil? Domir yang menempel ya, apa mutasil ya? Muttasil, Hak. betul. Iya. Hasil. Oke. Selanjutnya Bu Aminah, laula. Laula 2. Dua. Yang pertama, Lau sama la. Ya. oke, lau sama la. Ya, ini bisa dipisah, bisa satu ya. Jadi ini bisa dihitung satu, bisa hitung dua ya. Jika tidak. Tapi Jika kalau di tidak. sini di i'rabnya itu dihitung satu, Bu. Oh ya. Hmm, Laula. Bukan, laula Laula 1 berarti. ya bukan dihitung dia satu. jika tidak. Lau jika la tidak. Bukan. Iya. Jadi ini nanti termasuk huruf, nanti kita bahas. Hmm. Jadi laula ini Laula itu dihitung 1. satu dulu. Bingung Oke. ya. Anro'a, An 2. Pak Fajar. An roa. Sungguhnya saya melihat. Roa, ya. Roa 1, Ustaz. Annya, An Halo? Tuh. Bentar. roa. Annya. anro'a. Roa 2, Ustaz. Ya, yang pertama, Ini jika. ya, an ini huruf. An dan roa. Ro'anya, fi'il apa Ada. isim? Fil. Fi'il, betul. Oke. Bu Julaiha, burhana. Berapa suku kata, Bu? Burhana 2. Yang pertama, 1. Burhan dan na. 1 tah. 1. Burhan 1. 1. satu. 2 ya. Ya, burhana ini satu. Oh 1. 1. Oke. 1 1 kesatuan. Apa tuh? Ini isim. Oh isim. Iya. Rabisi. Rabbihi. Bu Aminah, berapa suku kata, Bu? 2. 2 ya. Rabbi 1. Ha. Iya, Rabbi dan Domer. hi. Oke, betul ya. Rabbi Rabbi satu, isim. isim. Hi-nya juga Iya, isim. isim Domer. Domir. isim. Jadi jumlahnya kita hitung Takil. lagi. Wa 1, Banyak lakot 20 kali. 2 jadi 3. Hamad 3. 2 jadi 5. 5, Bihi 7. 2 jadi 7. 8, 9. Wahamad 11, 2 jadi 12, 9. 13, Biha 14, 2 jadi 11. 17. Laula 1 12. An 1 13. An 17. 17. 1 14. 17. Burhana 1 15. Rabbihi 2 17. 17 ya. Ya, Oh 17 ya. 17. Tadi hitung walakat 2 gitu. Iya, Ahmad 1. oke. Ternyata walakot 3. 3. Tidak. Jadi Wow, lam sama Wa kode. dan la. Oh, Wow, wa, lam la kode. dan kod. Oh, ya, Ya. 3. wa, lam Ahmad dan 2. kod. Iya, siapa itu 2? Iya, ya, iya. Wa dan la kod ya. iya. Iya. Wa, la sama qad. Kod. Dan Hamad Baik. berarti Selanjutnya kita akan bahas analisanya ya. Yang pertama hamad, di kata hamad itu ada ta'u ta'nis ya. Ini jadi namanya ta'u ta'nis. Nah, huruf ta, perhatikan, huruf ta di dalam bahasa Arab yang diambil dari huruf hijaiyah itu memiliki macam-macam ya. Ada 3 jenis huruf ta secara fungsi dan secara makna. Yang pertama itu ta'ul qasam. ul kosam. Amil. Apa ta'ul ta'ul qasam? qasam. Ada huruf ta yang berfungsi sebagai sumpah. Tallah. Ya. Tallah. Ta'ul Dan biasanya qasam. huruf ta ini kalau qasam masuk kepada isim.
tadkhulu alal Oh, ismi, masuk masuk kepada isim. pada isim. Contohnya surat Yusuf ayat 85, tallahi tafta'u tadkuru Oh iya, Yusufa. sumpah ya. Berarti kan di sini tallahi ada huruf ta, Iya. setelahnya isim yaitu lafdul jalalah, lafaz Allah. Iya, Allah. Ya. Dan Allah. Maka di sini artinya Iya, jabat Allah fungsinya ya. Isim. huruf Oh, huruf tanya berarti qasam. masuknya isim ya. Ya. Tallahi. Gitu. Oh, Pada. kosam tanya ya. Nah, kemudian kalau qasam itu tidak masuk kepada fiil. Jadi dia hanya masuk kepada isim. Hmm. Ini adalah jenis huruf ta yang pertama. Kemudian karena dia huruf qasam, maka Isim. dia berfungsi amil. Amil itu maksudnya dia berfungsi mempengaruhi kalimat setelahnya. Kalau qasam berarti majrur, makanya tallahi. Gak boleh tallahu atau tallaha karena qasam ini majrur. Seperti itu. Kemudian yang kedua ta'ut ta'nis. Nah, seperti tadi di Hammad ya. Itu ta'ut ta'nis. Berarti Rul. Majrur. Tetapi Berarti Allah si majrur ya. ta'ut Taknis. ta'nis ini Iya, ada dua huruf taknis. macam. Ya. Taknis. Ta'ut ta'nis ada dua macam. Yang pertama masuk kepada isim. Kalau ta'ut ta'nis di isim, maka berubah jadi tak marbutoh. Contohnya wa idal jannatu uzlifat. Uzlifat. Ini surat At-Takwir. Wa idal Takwir. jannatu. Perhatikan kata al-jannatu ini ada isim. Ya. Diakhiri dengan Jannatu. ta marbutoh. Ini asalnya tak Isim ya. ta'ut ta'nis juga. Ya. Tapi karena masuk kepada isim, maka dirubah jadi tak marbutoh. Tahnis. Ya, makanya kan tak marbutoh termasuk tanda isim mu'annas, betul? Ya. Oke. Kemudian kalau ta'ut ta'nis masuk kepada fi'il, itu maka contohnya seperti surat Yusuf ayat 25, waqaddat atau wahammat. Mana ya? Ya. Hammat qaddat. Nah, kalau huruf ta ini masuk kepada fiil, itu taknya ta'ut ta'nis berharokat sukun. Ya. Jadi tak itu bisa tak marbutoh kalau fiil, kalau isim. Tapi kalau ke fiil jadinya ta'ut ta'nis, harokatnya sukun. Nah, baik tak marbutoh atau tak ta'nis itu goiru amil, dia tidak mempengaruhi kalimat tersebut ya. Tidak seperti qasam. Kalau qasam tallahi harus kasroh. Kemudian jenis ta yang ketiga itu adalah ta'ul khitab. Ta yang berfungsi atau bermakna khitab. Khitab itu orang kedua. Nah, biasanya ini ada di domir. Anta, anti, antum, antunna. Nah. Jadi taknya ini adalah ta'ul khitab. Ya. Ada di domir ya? Ya, di domir. Domir ya. Ta'ul khitab ini adanya di domir mukhotob. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah, itu adalah makanya kan disebutnya domir mukhotob. Ya. Oh. Maka disebutnya domir mukhotob. Karena dari khitab di situ ada huruf ta ya. Ta'ul khitab namanya. Ta untuk orang kedua. Ya. Atau ta untuk orang yang diajak bicara. Untuk orang ketiga. Orang kedua. Berhadapan. Ya, orang yang berhadapan. Oke. Nah, ini adalah jenis-jenis huruf ta. Baik, saya ulangi. Jadi huruf ta di dalam bahasa Arab itu terbagi 3. Yang pertama ta'ul qasam. Huruf ta yang bermakna sumpah.
di mana huruf ta tersebut hanya masuk kepada isim, tidak masuk Isim kepada masuk ke isim. fiil. Fiil. Contohnya Isim doang. tallahi. Allah. Setelah huruf ta ada lafaz Allah. Lafaz Allah. Allahnya itu huruf terakhirnya harokatnya harus kasroh. Harus kasroh Tallahi. ya. Iya. Jadi nggak boleh tallahu atau tallaha, harus Oh, tallahi. kasroh. Kasroh. Itu yang pertama, namanya ta'ul qasam. Yang kedua ta'ut Qasam. ta'nis. Nah, kalau ta'ut ta'nis ini ada dua, di fiil, di isim dan di fiil. Kalau di isim itu berupa ta marbutoh. Contohnya wa idal jannatu Jannatu. usirat. Kata al jannatu itu diakhiri dengan tak marbutoh. Tak marbutoh marbutoh. dalam isim itu disebutnya tanda muannas. Iya. Al jannatu disebut isim karena diawali dengan alif lam. Alif lam merupakan tanda isim. Bisa. Kemudian ta'ut ta'nis yang masuk ke fiil. Marbutoh. Nah, kalau ta'ut ta'nis masuk ke fiil, maka taknya berharokat sukun. Contohnya hamad atau qaddat. Dan yang Sukun. terakhir itu ta'ul khitab. Ta yang bermakna orang yang kedua atau orang yang berhadapan. Ini yang didomir mukhatab. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Nah, Kedua. Ya, antum. itulah kesimpulan daripada huruf ta. Ta. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Belum. Kenapa, Bu? Berarti itu kan Ya, al jannatu itu masuknya ke apa? Isim ya? Isim. Isim. Ya isim ya. Karena ada alif lam, tapi isinya isim. yang mewakili perempuan ya. Iya. Iya. Taknya, Iya. ta marbutohnya itu Terus disebut ada tak marbutohnya, ya berarti mewakili ya. Ya, al jannatu ini Iya. isim karena ada alif lam. Tak marbutohnya ini merupakan ta ta'nis juga. Iya. Tak marbutohnya mewakili perempuan. Iya, Tak ta'nis. ta ta'nis juga. Untuk perempuan. Al-jannatu tahtal aqdamil umaha. Untuk perempuan. Ya. Dan semua isim ya, semua isim yang diakhiri dengan ta marbutoh itu ta marbutohnya disebut ta ta'nis juga. Tak ta'nis ya. Iya. Iya. Karena tapi untuk mu'annas. Iya, karena ta marbutoh kan tanda isim mu'annas. Iya, mu'annas ya. Iya. Kalau di fiil, ta ta'nis itu harokatnya sukun. Kayak kalau di fiil, harokatnya harokatnya sukun. Harokatnya sukun ya, Pak Ustadz? Iya. Berarti jannat. Jannat. Sukun. Nggak bisa, kalau jannah kan Ya, isim, Bu. Ada contohnya. Isim. Fiil. Fi'il jannat. Taknya mati, taknya sukun. Oh, jannah ya. Enggak, Bu. Oke, boleh. Jannat. Kan dia. Boleh. Al jannatu ada juga fiilnya. Jannah ya junnu, berarti jannat. Boleh. Atau fiil-fiil yang lainnya. Qodat, hamat, skolat, misalkan dahabat, nasoro, dorobat. Pokoknya fiil-fiil madi. Iya. Jadi biasanya fiil madi. Nasorot, fatahat, jalan. Maksudnya yang kedua ya. Itu yang tahnis sukun itu berarti ke fiil madi ya. Fiil madi ya, jatuhnya fiil madi ya, Pak Ustadz ya. Iya, betul. Madi. Tak bersukun, tak sukun ke tahnis berarti fiil madi. Iya, contoh-contohnya. Ustadz, ini untuk yang tak taknis ini berarti tak itu berfungsi sebagai domir atau gimana, Ustadz?
Domir. Kalau di fiil domir, tapi kalau di isim tanda muannas. Baik, baik. Misalkan di sini kodat, sini kan karena kodat ini fiil, maka taknya ini tahu taknisnya ini Pilih kembali ya. ke domir hiya. Tapi Mm. kalau di al jannah karena dia isim, maka dia bukan domir tapi tanda Mm-mm. muannas. Muannas marbuto. Tak marbutonya muannas. Iya. Domir muannas. Pak Agus Kalau tanya, tanya Pak Agus tanya apa bersukun nih? berarti Al fi'il jannah tuh madi. marfu, iya betul. Al jannah tuh marfu. Ya. Al jannah tuh karena harokatnya domah maka dia marfu. Oh, Oke, ada pertanyaan lagi? marfu karena Marfu itu isim yang berharokat domah. Marfu. Kalau mm-mm. isim. Doma isim bukan doma. Marfu itu Isim isim yang bukan doma. berharokat doma. Kalau isim berharokat domah. Yang Tapi tanda harokat marfu itu doma. selain harokat domah juga ada tanda Hmm. tanda tanda marfu dengan huruf, misalkan dengan Huruf alif gitu kan. alif. Nanti adanya di fiil atau Ya, fi'il. isim musanna atau apa ya gitu. Nanti kita bahas untuk tanda-tanda Mm. rofa. Rofa. Jadi marfu itu tanda intinya harokat yaitu domah. Kalau mansub harokat tanda harokatnya fathah. Kalau majrur tanda Hmm. harokatnya kasroh. Kalau majzum tanda Man. harokatnya sukun. Kalau mansub tadi tanda harokatnya fathah ya, Pak? Fathah betul. Mansub tanda harokatnya fathah. Ya, fathah. Baik, saya Ya, kira cukup fathah. ya malam ini. Ada pertanyaan lagi? Oke, oke, terima kasih Ustaz. Nanti insya Allah pekan Yang depan Terima ketiga, kasih, kita Pak lanjut Ustaz. lagi. yang ketiga kurang jelas ini, Ustaz. Kenapa, Ini Pak? kan Kurang terbagi jelas tiga, ya. 2, 3. Yang ketiga ini, Ustaz. Yang ketiga apa? Yang ketiga yang mana? Loh, Yang ketiga ini belum di itu. Kurang apa? jelas saya. Yang Belum ketiga ya. Apa itu itu? ta'ul khitab namanya. Hmm. Ta'ul khitab itu tak yang bermakna mukhotob, orang yang kedua untuk domir. Ya, Mukhatab. Tak anta, untuk domir. Kamu itu orang kedua. domir. Oh. Domir mukhotob, Anta, iya. domir orang kedua. Anta, Orang yang kedua anti, yang berhadapan. antuma, antum, antunna. Antum. Antum, kamu orang Ya, kedua. domir Kamu orang kedua. apa? Tak. Jadi di domir orang kedua, anta itu ada huruf tak kan? Ya, Anti ada huruf ta, antum ada Iya. huruf ta, antunna ada huruf ta. Itu huruf ta-nya disebut ta'ul khitab. Ah, itu Ya. dalam bicara. Tak. Apa itu khitab? Takul. Khitab itu orang kedua, orang yang diajak bicara. Lawan bicara. Orang yang kedua. Kedua. Yang diajak bicara, yang berhadapan. Yang Iya, berhadapan aja lah. yang Ajak berhadapan. bicara. Contohnya anta, anti, antum. Ya Anta, berhadapan. bedanya anti. dengan domir hamat atau wakodat apa, Ustaz? Kalau wakodas ini kan fiil, Pak. Oh, ya, tapi sebagai domirnya, Fiil. Yang tak. Jadi kodats ini kodanya kan fiil. Karena dia fiil, maka huruf taknya ta'u ta'nis ini kembali kepada domir hiya. Bisa dipahami? hmm, Kalau kembali. fiil ada ta ta'nis, maka tak ta'nisnya kembali ke domir hiya. Nomor Kodats, hamad, kolat, maka ta ta'nisnya kembali kepada domir hiya.
Ada lagi? Oke, cukup ya insya Allah ya. Pak Minah Ya. mau pantun? Silahkan. Boleh Ustaz. Lea, pantun ha. Enggak, ibu aja. Silahkan Bu. Okey, Tutup, siap ya. tutup Biar dengan cakep. ya, Ya, Pagi-pagi subuh pergi mengaji. cakep. Ke cakep. Sudah berkumpul keluarga dan jiran. Alhamdulillah, Artinya, Alhamdulillah Al-Quran sudah dikaji untuk mendalami ilmu Al-Quran. Benar Ah, Ustaz ya? ya, cakep. insya Baik, Allah. terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada malam ini, baik yang aktif atau mustami. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Silakan diamalkan, dikembangkan kepada ayat-ayat yang lainnya. Sampai ketemu lagi, insya Allah Selasa depan. Semoga sehat walafiat. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Alamin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Astagfirullahaladzim. bihamdika. Asyhadu an Nakallahumma la wa ilaha illa Alhamdulillah. bihamdika. anta. Astaghfiruka wa Astaghfiruka atubu Astaghfiruka wa wa ilaik. ila atubu anta. ilaik. Astaghfiruka wa Wassalamualaikum atubu warahmatullahi ilaik. wabarakatuh. Syukran kasiran Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.